bersama diriku, bersama diriku, bersama diriku, mai untuk Yesus Tuhan. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus memiliki kebanggaan lahiriah sebagai Yahudi. Yang pertama, hak istimewanya menurut kelahiran, bahwa ia bangsa Israel dari suku Benjamin. Benjamin merupakan anak kesayangan ayahnya, jadi ia adalah suku kesayangan juga. Orang Ibrani asli, yaitu orang Israel dari kedua sisi, baik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu, dari generasi ke generasi, tidak seorang pun dari leluhurnya menikah dengan seorang yang bukan Yahudi. Yang kedua, kebanggaan hubungannya dengan jemaat dan perjanjian dengan Tuhan, dikatakan disunat pada hari ke-8. Yang ketiga, kebanggaan pendidikan. Ia seorang Farisi yang dididik oleh Gamaliel, seorang pakar hukum Taurat. Ia seorang sarjana dalam bidang pembelajaran orang Yahudi. Hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama mereka. Yang keempat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Ia tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat dan tidak dapat dipersalahkan oleh siapapun. Yang kelima, kegiatan dalam keagamaan. Ia menganiaya mereka yang dianggap sebagai musuh agama. Yang keenam, kesungguhannya dalam agamanya. Aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Semuanya ini cukup untuk membuat percaya diri seorang Yahudi yang angkuh dan cukup baginya untuk beroleh pembenaran. Namun Rasul Paulus mengaku setelah memandang Kristus, ia berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Artinya, hal-hal yang dahulu dianggapnya sebagai keuntungan, ketika ia masih menjadi seorang Farisi yang sebelum itu diperhitungkan, kini ia anggap rugi karena Kristus. Sekarang Rasul Paulus berbicara dengan hal-hal mengenai keadaan saat ini. Dikatakan
Oleh karena Kristuslah aku telah melepaskan semuanya itu. Ia telah meninggalkan seluruh kehormatan dan hal-hal yang menguntungkan sebagai Yahudi dan Farisi, serta menyerahkan diri kepada semua penghinaan dan penderitaan yang menyertai pengakuan imannya dan pemberitaan Injil. Ketika baru mulai menjalankan hidup kekristenan, ia mempertaruhkan segalanya dan kehilangan semuanya demi hak-hak istimewa sebagai orang Kristen. Bahkan bukan saja menganggapnya itu sebagai kerugian, ia malah menganggapnya sebagai sampah, yaitu sisa-sisa makanan yang dilemparkan kepada anjing. Semuanya itu tidak saja tidak berharga, tetapi juga teramat rendah apabila dibandingkan dengan Kristus. Semua yang diunggulkan oleh Paulus ternyata sia-sia karena tidak mampu membuat Allah memperhitungkannya benar. Tak seorang pun benar karena usahanya sendiri. Itu sebabnya kepada mereka yang datang mengabarkan Injil sunat, Paulus menegur keras. Menjadi pengikut Kristus merupakan sebuah keputusan yang harus sungguh-sungguh dijalani. Kejayaan dan kemuliaannya di masa lalu tidak lagi bernilai karena mengenal Kristus. Keinginan Paulus adalah mengenal Kristus. Yang pertama, mengenal kuasa kebangkitannya. Ini pasti menunjuk pada hidup baru orang percaya dalam Kristus. Yang kedua, mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan adalah tema umum dari pengalaman orang Kristen di abad-abad pertama dalam masyarakat dunia. Yang ketiga, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Orang percaya harus mati bagi dosa dan dirinya sendiri, dan akan hidup bagi Allah dan Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Pargugoi maaf Tuhanku, pargugoi maaf Tuhanku, pargugoi